البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana kemarin terakhir kita ambil masih seputar pembahasan pembagian daripada pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin taghut. Dan sudah kami sebutkan bahwasannya taghut itu banyak sekali, cuman yang paling besarnya adalah iblis laknatullahi alaih. Jadi ru'usu at-tawaghit, pemimpin-pemimpin taghut disebutkan oleh al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah ada 5. Yang pertama kemarin adalah setan yang menyeru, mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis laknatullahi alaih. Iblis laknatullahi alaih. Kemudian yang kedua kemarin adalah seorang pemimpin atau seorang hakim yang zalim, yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum bikinan manusia. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa amma qaulu ta'ala, itu ya. Ya. Itu bukan. Wa amma qaulu ta'ala, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ayya Muhammad, bukankah engkau telah melihat wahai Muhammad, bukankah engkau memperhatikan wahai Muhammad, ilal ladzina yaz'umun, kepada orang-orang yang mereka beranggapan atau mereka mengaku-ngaku, ayyadda'un, itu mereka mengaku-ngaku, annahum amanu bima unzila ilaik, mengaku-ngaku nah barakallahu fikum, mengklaim bahwasanya dirinya adalah apa? Annahum amanu bima unzila ilaik, bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, wal Quran, wa ma unzila min qablika, dan mengaku-ngaku bahwasanya dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelummu, ai minal kutub 'alal anbiya wal mursalin. Maksudnya, bukankah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu berupa Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu kepada para nabi dan rasul. Fa'akdzabahumullah fi za'mihim al-iman lima fi dhimni yaz'umun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendustakan apa yang mereka sangka, apa yang mereka aku-aku tadi ya, nah mengenai keimanan mereka terhadap apa yang terkandung pada yaz'umun. Nah, maksudnya apa? Ucapan yaz'umun, za'am, yang sangkaan. Nah, ini mengandung bahwasanya mereka sebenarnya cuma mengaku-ngaku, enggak yakin. Min nafyi imanihim, berupa meniadakan keimanan mereka. Fa inna yaz'umun innama yuqal ghaliban. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja yang namanya yaz'umun, yaitu mengaku-ngaku, ini seringnya diucapkan liman idda'a da'wa huwa fiha kadzib. Seringnya digunakan az-za'am ini digunakan untuk orang yang mengaku-ngaku dengan sebuah seruan yang dia itu berdusta dalam pengakuan tersebut. Za'am, seperti za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alal yasir. Itu juga sama. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Pastikan tangannya enggak usah diginikan. Naam, fokus ya. Naam. Jadi za'am ini seringnya digunakan untuk seperti itu. Kebanyakannya untuk orang yang mengaku-ngaku dengan seruan yang dia itu berdusta di situ. Seperti anggapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka enggak dibangkitkan.
Mereka meninggal, setelah meninggal nanti jadi tanah. Setelah jadi tanah enggak dibangkitkan. Pakai za'am juga, za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kufar beranggapan, mengaku-ngaku itu ya, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, padahal dibangkitkan nanti. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Limukhalafatihi limujibiha wa amalihi bima yunafi. Dikarenakan apa? Menyelisih apa yang telah diwajibkan kepadanya dan melakukan sebuah amalan dengan apa yang meniadakan sangkaan atau pengakuan mereka. Yuhaqqiqu hadza qauluhu azza wa jalla. Naam, yang memberikan bukti untuk mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ini ternyata terbongkar di sini. Mereka padahal ingin mereka menjadikan hukum kepada taghut. Jadi yang mereka inginkan ini. Nah, mereka walaupun mengaku-ngaku beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, namun ternyata ini yang mereka inginkan. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap taghut. Apa itu taghut antum? Taghut apa? Artinya apa artinya? Kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Apa artinya? Apa antum artinya? Itu taghut memang sembahan selain Allah Ta'ala benar, cuman anda mau tahu artinya apa? Arab yang sudah antum hafal dia artinya apa? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Antum? Antum? Taghut antum? Segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas dalam ditaati dan diikuti. Tahu caranya gitu caranya. Jadi Arab yang antum hafal itu artinya juga dihafal juga. Jadi bukan Arabnya saja karena kita butuh penjelasan. Taghut maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Artinya apa? Setiap perkara yang membuat seorang hamba melampaui batasannya dalam masalah ibadah ya. Nah, baik itu sesuatu yang disembah atau yang ditaati atau yang diikuti. Paham ya? Ditajawaza itu melampaui batas. Karena sudah kita lewati taghut secara bahasa adalah apa? Mujawazatul hadd, melampaui batas. Paham ya? Jadi definisi taghut adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap perkara, segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas. Dihafal nanti ya. Nah, baik sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Nah, dalam keadaan kalau sesuatu tersebut adalah masih hidup seperti manusia, disyaratkan harus apa? Ridha. Nah, ingat-ingat ya, taghut. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai lupa. Jadi Arab definisi yang antum hafal itu bagus. Arabnya dihafal enggak masalah, tapi upayakan terjemahannya juga tahu itu loh. Karena terjemahan itu menjelaskan. Nah, barakallahu fikum. La ba'as, khair insyaallah. Kita lihat berikutnya. Li'anna al-kufra bit-taghut, dikarenakan kufur terhadap taghut ruknut tauhid, pondasi tauhid. Jadi tauhid itu kalau enggak kufur dengan taghut, dia mengatakan aku mentauhidkan Allah, ternyata nyembah kuburan, minta kepada para wali yang mereka sangka, minta kekayaan pesugihan kepada kuburan-kuburan. Ini berarti belum murni tauhidnya. Karena apa? Kufur meninggalkan tauhid itu rukun daripada tauhid. Tauhid itu kan ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Berarti harus benar-benar murni gitu ya. Beribadah murni. Nah, barakallahu fikum untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah taala, minta kekayaan pun kepada Allah taala enggak masalah. Paham ya? Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta tolong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Banyak dalilnya barakallahu fikum. Intinya Allah Subhanahu wa taala sudah siap memberikan apa yang hamba itu meminta kepadanya. Tentunya pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang khair, bermanfaat kepada hamba tersebut barakallahu fikum. Naam. Ini li'anal kufra bit-taghut ruknut tauhid. Karena kufur meninggalkan tauhid itu adalah rukun daripada tauhid, pondasi. Apa itu rukun definisinya Abdurrahman? Naam, apa itu janib syai' al-aqwa? Apa? Nah, bagian sesuatu yang paling kuat. Janib, bagian sesuatu atau sisi sesuatu yang paling kuat itu pondasi. Paham ya? Janib syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat itu pondasinya. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai terlupakan ini ya, al-kufru bit-taghut termasuk ruknut tauhid. Fa idza lam yahsul hadzal rukn, kalau seandainya rukun ini enggak ada, lam yakun muwahhida, maka seseorang tidak dikatakan muwahhid. Wa man lam yukafir bit-taghut lam yu'min billah, dan barang siapa yang tidak mau meninggalkan taghut maka dia belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Jadi al-kufru bit-taghut termasuk perkara yang harus. Jadi kalau dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah taala, tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang kafir Quraisy saat itu ketika didakwai oleh Rasulullah SAW untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka nolak, mengingkari. Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Paham mereka. Nah, kenapa paham? Karena definisi la ilaha illallah, konsekuensinya daripada kalimat la ilaha illallah ini al-kufur bit-taghut ini. Paham ya? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Nah, ini yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan rukun ini. Konsekuensinya kalau mereka mengatakan la ilaha illallah harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah taala, berhala ditinggalkan. Paham ya? Nah, patung-patung ditinggalkan. Nah, mereka enggak mau. Mereka pengennya itu beribadah itu bermacam-macam, ingin kadang nyembah patung ini, kadang nyembah patung ini. Oleh karena itu mereka marah, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu ilah? Bayangkan itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah turun menasihati mereka, nah barakallahu fikum, pembesar-pembesar orang kufar Quraisy marah, murka, di antaranya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab marah karena Rasulullah turun mengajak mereka apa? Agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Marah dia, mengatakan ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau ya Muhammad. Ali hadza jama'tana? Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Jadi mereka menganggap mengumpulkan manusia untuk mengajak tauhid kepada Allah taala itu dianggap masalah apa? Masalah yang sepele. Masalah enggak istilahnya enggak bermanfaat. Marah Abu Lahab tadi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ali hadza jama'tana? Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau ya Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami untuk seperti ini? Untuk mentauhidkan Allah? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik. Untuk meninggalkan seluruh sembahan selain Allah taala? Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membantah, menjelaskan tentang Abu Lahab tersebut. Bukan hanya Abu Lahab, juga istrinya ikut campur, istrinya Abu Lahab ikut campur. Nah, membenci Rasulullah. Akhirnya pada dalam surat Al-Lahab antum lihat sendiri bagaimana. Istrinya nanti pembawa kayu bakarnya. Paham ya? Istrinya Abu Lahab siapa? Mujamil, namanya Arwa bintu Harb, pembawa kayu bakarnya. Ternyata yang celaka itu bukan Rasulullah tapi Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh telah celaka kedua tangannya Abu Lahab. Paham ya? Kedua tangannya Abu Lahab yang celaka. Bukan Rasulullah. Nah, istrinya pun juga masuk. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakarnya. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi menghina atau mengejek atau merendahkan syariat Al-Qur'an was sunnah sangat berbahaya sekali. Kita lihat berikutnya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, padahal setan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Setan, iblis laknatullah alaih. Nah, pemimpin taghut. Bayyana ta'ala anna tahakuma ila taghut mimma ya'muru bihi syaitan wa yuzayyinuhu. Allah Taala menjelaskan bahwasanya berhukum dengan taghut termasuk perkara yang diperintahkan oleh setan, yang dihiasi-hiasi oleh setan, liman ata'ahu, bagi siapa yang mentaatinya.
Wa bayyana ta'ala dan Allah Ta'ala menjelaskan anna dzalika mimma adalla bihi syaitan man adallahu. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya yang seperti itu berhukum dengan taghut termasuk perkara yang syaitan itu menyesatkan dengannya orang yang telah tersesat. Naam. Wa akkadahu bil masdar. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan lafaz masdar situ yaitu dhalalan. Wa yuridus syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Masdar, maf'ul mutlaq. Paham ya? Jadi benar-benar setan itu ingin menyesatkan. Na'am barakallahu fikum. Jadi dalam ilmu bahasa Arab sudah kita lewati kalau seperti ini. Na'am, fi'il kemudian kuat dengan masdar dari fi'ilnya menunjukkan sangat dikuatkan sekali. Benar-benar setan itu ingin menyesatkan. Paham ya? Darabtu Zaidan darban. Maksudnya apa? Benar-benar aku mukul Zaid gitu ya. Nah, darban itu kan masdar. Nah, ini sama. Yuridus syaitan wa yuridus syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Dhalalan masdar. Paham? Jadi benar-benar setan itu ingin menyesatkan dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Wal iyadu billah. Naam. Wa wasahu bil bu'di, dan juga Allah Ta'ala mensifati masdar tadi dengan bu'd. Itu jauh, sudah sesat jauh lagi. Paham ya? Nah, orang tersesat itu kan sudah berbahaya. Tapi tambah bahaya lagi kalau tersesatnya jauh gitu loh. Paham ya? Mendinglah orang misalkan menempuh suatu perjalanan, dia tersesat dari jalan tersebut, tapi masih dekat. Itu masih mending. Ini tersesat sudah jauh. Paham ya? Nah, dia mau pergi ke Jogja malah sampainya Surabaya. Jauh enggak? Jauh sekali. Tersesatnya jauh sekali. Paham ya? Allahu musta'an. Ikhwani fi din azza wa jalla, perhatikan baik-baik. Naam, fadalla ala anna dzalika min a'dhamid dhalal wa ab'aduhu wa na'am barakallahu fikum wa ab'adihi 'anil huda. Dan menunjukkan bahwasannya yang seperti itu merupakan kesesatan yang paling besar dan juga merupakan perkara yang paling jauh daripada petunjuk. Wa hadhil ayatu qila fi sababi nuzuliha 'iddat aqwalin. Perhatikan baik-baik. Ayat ini disebutkan bahwasanya mengenai sebab turunnya ayat ini beberapa pendapat. Dzakara ba'daha asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah fi kitab at-Tauhid. Perhatikan baik-baik. Sebagiannya disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid. Siapa Imam Al-Mujaddid ini? Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagiannya sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab at-Tauhid. Suatu ketika insyaallah kita akan pelajari. Kitab Tauhid ini kitab yang sangat bagus sekali. Nah, bisa dikatakan kalau silsilah dalam belajar ilmu tauhid al-uluhiyah dan juga rububiyah, seringnya seperti itu ya. Yang paling puncak dipelajari kitab Tauhid ini. Cuman syarahnya berbeda-beda. Sering yang kita dengar Fathul Majid. Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada syarah juga yang lainnya, syarah Syekh Shalih Fauzan, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Qaulul Mufid. Nah, intinya kitab sangat bagus sekali. Dan kalau di Damat sana barakallahu fikum ini masuk dalam kategori matan yang wajib dihafal saat itu. Matan kitab tauhid. Di samping dia menghafal matan Al-Usul Salasah itu, kemudian menghafal matan Qawaidul Arba', kemudian menghafal matan Nawaqidul Islam, kemudian menghafal matan Usul Sittah juga. Nah, di antara yang dihafal ini kitab tauhid ini. Matanya enggak tebal, tipis. Nah, barakallahu fikum, tergantung cetakannya. Namanya yang jelas, mudah dihafal barakallahu fikum. Intinya dalil di situ. Bab kemudian dalil, bab kemudian dalil. Bagus sekali. Naam. Nah, disebutkan dalam kitab tauhid, barakallahu fikum, sebagian sebab turunnya ayat yang sudah kita baca tadi itu. Walakin ikhtara al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, akan tapi al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, siapa nama beliau? Al-Imam Ibnu Katsir siapa namanya? Abul Fida. Na'am. Antum? Abul Fida sudah benar. Siapa namanya antum? 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 Ahsan. Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, beliau digelari dengan apa? Al-Hafidz Al-Mu'arrikh. Paham ya? Nah, karena beliau juga ahli sejarah. Termasuk bukti beliau adalah ahli sejarah. Nah, kitab yang sangat bagus dan mungkin antum suatu ketika bisa membacanya. Kitab apa?
Al-Bidayah wan Nihayah. Ahsan. Al-Bidayah wan Nihayah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat anal ayata 'amatun fi dhammi man adala 'anil kitab was sunnah. Artinya ayat ini na'am barakallahu fikum umum untuk apa? Mencela, umum di dalam mencela orang yang berpaling dari kitab was sunnah. Adalah an itu berpaling dari Al-Qur'an was sunnah. Nam sarafa'an. Paham maksudnya ya? Berpaling dari Al-Qur'an was sunnah. Wa tahakum ila ma siwahuma, dan juga orang yang berpaling dari Al-Qur'an was sunnah dan berhukum kepada apa? Na'am barakallahu, wa tahakama ila ma siwahuma, dan orang yang berhukum kepada selain Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kita ulangi, anal ayata 'amatun fi dhammi man 'adala 'anil kitab was sunnah wa tahakama ila ma siwahuma minal batil. Ayat ini umum di dalam celaan terhadap orang yang berpaling dari Al-Qur'an sunnah dan berhukum kepada selain keduanya berupa kebatilan. Wa anna hadza huwal murad bit taghut huna. Dan inilah yang diinginkan taghut di sini. Maksudnya apa? Berpaling dari hukum Al-Qur'an sunnah dan berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun kita hidup di negara yang sudah tahu sendiri, negara yang apa? Yang undang-undangnya, hukumnya bukan Al-Qur'an sunnah, kita hanya bisa berhati-hati dan menjauhkan diri semaksimal mungkin. Paksaan dari atasan, paksaan dari sana sini dari pemerintah, pemimpin, kita hanya bisa menghindar semampu kita. Na'am barakallahu fikum. Dalam artian bagaimana? Kalau sifatnya undang-undang peraturan dari atasan, dari negara atau pemimpin, sifatnya himbauan, ingat-ingat himbauan, bukan paksaan, kita berupaya memilih yang selamat. Namanya hak asasi manusia. Paham ya? Tapi kalau modelnya, sifatnya dari atasan paksaan, harus, mau enggak mau, harus ikut coblosan. Kalau enggak dipenjara. Nah, ini baru apa? Ini baru paksaan. Kalau paksaan seperti ini, kita punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma himbauan, dihimbau kepada masyarakat setempat pada hari Senin tanggal sekian bulan sekian nanti akan ada pemilihan umum. Diharapkan semua hadir di TPS, tempat pembuangan sampah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paling nyoblos nantinya. Nah, kalau seperti itu himbauan namanya ya. Himbauan seperti itu antum bisa mikir. Anak ingin selamat atau enggak ya? Kalau ingin selamat enggak usah ikut. Karena pemilu termasuk salah satu apa? Salah satu ritual terwujudkannya demokrasi. Demokrasi ini nanti yang jadikan hukum itu bukan hukum Al-Qur'an sunnah, tapi hukum yang paling banyak suaranya. Paham ya? Misalkan si A ini perampok, pembegal dia. Si B, masya Allah, sholatnya rajin, muslim, kuat. Nah si A ini jago dia, si A ini. Ternyata banyak yang milih si A. Padahal dia perampok, pembegal tadi. Menang si A ini, kalau menang udah jadi pemimpin udah. Berarti kan sudah enggak benar seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, yang sifatnya himbauan jangan diikuti. Ngikutin yang selamat. Tapi kalau sifatnya paksaan harus, kalau tidak dibunuh, dipenjara, itu baru punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu yang wajib. Adapun selain hukum Al-Qur'an dan Sunnah, kita berupaya menghindar semaksimal mungkin dengan kemampuan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Jangan terlalu takut. Jangan terlalu cemas. Wah, kita ini kalau enggak ngibarkan bendera merah putih setiap 17 Agustus dicap teroris. Nah, barakallahu fikum, teroris dari mana? Nah, kalau dia tidak punya pemikiran ideologi terorisme, ya enggak masuk walaupun dia sampai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak perlu ribut-ribut takut-takut dipulang kemudian apa anti terorisme dan misalnya. Enggak perlu barakallahu fikum. Nah, jadi ideologi pemikiran itu yang berbahaya. Kalau cuma tulisan-tulisan itu atom tempel, kalau ideologinya masih ada, melekat, susah dihilangi. Seperti dulu kisahnya apa? Mengenai Hizbut Tahrir. Katanya bendera tauhid dibakar dan sebagainya. Kita mengingkari karena apa? Perbuatan tersebut perbuatan keliru. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diinjak-injak, dihina, kita katakan keliru. Bahkan perbuatan kekufuran kalau sampai menghina kalimat tauhid. Tapi kalau cuma gara-gara bendera Hizbut Tahrir dibakar walaupun 1000 dibakar, itu enggak ada gunanya. Kenapa enggak gunanya? Karena pemikiran ideologinya masih ada. Ini yang berbahaya barakallahu fikum. Naam. Teriak-teriak hindari semua atribut atribut PKI misalkan, teriak suara teriak dibakar semuanya. Pemikirannya masih ada enggak? Masih ada. Ini yang berbahaya. Ini harus kita perangi. Paham ya? Pemikiran PKI, pemikiran Syiah itu yang diperangi pemikiran itu. Kalau cuman tanda lambang itu terkadang bisa jadi apa? Dihanguskan, dihilangkan, bisa bikin lagi. Tapi kalau pemikiran berbahaya.
Ideologi pemikiran itu berbahaya sekali barakallahu fikum. Ini sekedar mengenai bahwasannya enggak perlu kita ribut, takut, cemas, semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya al-haq seperti itu. Pasti berat, ujiannya pun juga luar biasa. Ingat-ingat ya, perintah dari atasan yang sifatnya himbauan, jangan bermudah-mudahan langsung ini diperintahkan taat kepada walil amr, taat kepada pemimpin, lihat dulu perintahnya apa. Bentuknya himbauan atau paksaan, ikhtiyari atau ittirari. Ikhtiyari itu pilihan, hak asasi manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau ittirari paksaan, terpaksa gitu loh. Kalau terpaksa kita jelas ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifatnya pilihan, kok antum milih yang keliru, ya nanti enggak punya hujah. Kenapa dulu? Ini padahal enggak diperintahkan, enggak diwajibkan, kamu malah milih yang keliru. Enggak punya hujah. Tapi kenapa kamu ikut andil dalam masalah ini? Kita dipaksa ya Rabb. Nah, udah. Hujahnya apa? Karena paksaan tadi itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Naam. Jadi taghut itu sangat berbahaya sekali. Kita ambil satu lagi. Ats-tsalisu yang ketiga, alladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah. Ini yang sangat berbahaya dan perlu berhati-hati. Yang ketiga adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah telah turunkan, berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah yang dipakai dalil orang-orang barakallahu fikum, khawarij atau orang-orang yang mudah mengkafirkan para hukamul muslimin dengan ayat yang akan kita sebutkan nanti. Paham ya? Jadi dikit-dikit lihat, oh ini pemimpinnya kok enggak berhukum dengan Allah Sunnah, kafir. Langsung gitu mereka. Padahal ada 3 ayat yang berbeda-beda. Ada yang kafirun, ada yang zalimun, ada yang apa? Fasikun. Maksudnya perlu diperhatikan dulu, perlu diperhatikan lebih dahulu. Ini fasik atau zalim atau kafir itu loh. Kalau mereka yang diambil satu ayat saja, akhirnya bermudah-mudahan mengkafirkan apa? Pemimpin kaum muslimin. Allah musta'an. Hati-hati ya. Barakallahu fikum dengan pemikiran-pemikiran khawarij atau pemikiran barakallahu fikum jaringan Al-Qaeda, atau pemikiran N11 atau pemikiran barakallahu fikum ISIS atau yang semisalnya, hindari. Jangan tertarik dengan bendera panji hitam katanya. Panji hitam apa itu? Ya, bendera panji hitam. Wah, bendera la ilaha illallah warna hitam itu katanya, ini bendera jadi pegang Rasulullah. Rasulullah yang benar punya bendera, warnanya ada hitam, ada yang apa? Putih, tapi untuk nas tulisan la ilaha illallah dari mana? Gitu loh. Kok langsung dipastikan benderanya Rasulullah bertuliskan kalimat tauhid dari mana? Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semua dalil atau semua yang menunjukkan mengenai bahwasanya tulisannya la ilaha illallah itu lemah hadisnya. Barakallahu fikum, enggak ada. Paham ya? Cuman bendera yang berwarnakan hitam atau putih memang ada. Paham ya? Tapi kalau tulisannya la ilaha illallah, yang sekarang pun lihat ya, la ilaha illallah warnanya tulisannya putih, kemudian ada lingkarannya gitu ya. Wah, hati-hati. Barakallahu fikum, antum kalau mengibarkan itu udah dituduh nanti udah. Paham ya? Wah ini ISIS ini. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan. Kemudian juga ada orang jual di pasar cincin gini ya. Akik atau cincin tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibeli karena cincin Rasulullah katanya. Siapa yang bilang cincin Rasulullah, siapa? Barakallahu fikum. Itu antum ditipu itu, barakallahu fikum. Dan antum kalau pakai itu, harus berhati-hati. Kenapa? Terkadang antum masuk ke WC, ya kan? Terkadang antum ke kamar mandi, terbawa juga. Terkadang antum naruh di bawah juga. Berarti kan seakan-akan malah justru apa? Dikhawatir kita menghina gitu loh. Menghina apa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Jangan tertipu, barakallahu fikum. Apalagi yang belum lama terjadi dan antum mungkin mendengar juga, masih ada salah satu orang yang menemukan rambutnya Rasulullah. Rambut simpan, bawa kemana-mana itu, kata orang-orang itu. Allahumma musta'an, enggak ada sudah. Paham ya? Yang ada sampai sekarang ini yang masih ada, atau bisa lihat sendiri, makam Ibrahim. Itu masih ada. Itu antum lihat sendiri sana. Anak belum pernah melihat ya, cuman antum lihat sendiri nanti kalau ke Mekah sana, makam Ibrahim masih ada. Tapi kalau sandal Rasulullah, sandal kulit itu betul-betul jepit ya. Ini sandal Rasulullah di foto itu enggak ada. Itu teman penipuan semua, hati-hati, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Wa dalilu qaulu ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang Allah telah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. Ini satu ayat ini jangan sampai dijadikan atau dipahami dengan pemahaman kita. Karena kalau kita memahami dengan pemahaman per individu, nanti ujung-ujungnya kita mengkafirkan. Ini pemimpin kita
Hukumannya apa? Mereka berhukum dengan undang-undang dasar katanya. Berarti kafir. Enggak semudah yang kita bayangkan. Mengkafirkan kaum muslimin itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus dilihat dulu. Paham ya? Ada yang namanya mawani. Mawani itu penghalang-penghalang untuk apa? Seseorang dikafirkan. Penghalang-penghalang tadi apa saja di antaranya? Penghalang-penghalang orang enggak bisa dikafirkan apa di antaranya? Antum? Apa sebab orang terjatuh dalam kekufuran tapi enggak bisa dikafirkan? Karena ada penghalang-penghalangnya apa di antaranya? Nah, ketemu belum, Sob? Apa di antaranya? Dipaksa. Paksa, terus lupa, terus apa? Bodohan, terus satu apa? Lupa. Dipaksa, kebodohan, lupa, terus kekeliruan. Paham ya? Nah, itu yang paling menonjol 4 ini penghalang untuk seorang enggak bisa dikafirkan. Contohnya hadisnya sangat banyak, di antaranya yang sering kami nukilkan mengenai orang yang keliru, saking senangnya, saking bangganya dia mengatakannya, Allahumma anta rabbi ana abduk. Ya Allahumma anta abdi ana rabbuk, terbalik ucapannya. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik dia ngomong. Ini ucapan kekufuran enggak nih? Kekufuran, tapi dia keliru karena apa? Akhta'anu syiddatul farah. Dia keliru karena saking senangnya tadi. Paham ya? Nah, barang makanan perbekalan di atas tunggangannya, ya sudah pergi tadi mungkin onta atau kuda gitu ya, pergi, kok balik lagi senang dia. Karena dia posisi di tengah apa? Di tengah perjalanan ini. Nah, datang kemudian senangnya, Allahumma anta abdi ana rabbuk, terbalik. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Ucapan kekufuran, tapi enggak dikafirkan. Karena apa? Akhta'an syiddatul farah. Dia keliru. Paham ya? Keliru di dalam mengucapkan tersebut. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, apalagi kekufuran yang apa? Yang mengkafirkan dengan cara ta'yin, itu hati-hati sekali. Harus diperhatikan baik-baik, dilihat. Nah, bagaimana, apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang padanya mawani', penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.